Bagaimana hukumnya seorang ustadz atau dai atau kiai yang menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian? Ini juga kalau kita lihat nggak ada di zaman Nabi SAW seperti ini. Nggak ada juga di zaman ulama salaf, juga nggak ada. Coba buat soalnya seperti ini. Nabi perang Badar tahun kedua memperoleh 50.000 keping emas. Satu kepingnya 4,25 gram. Diprediksi harganya 2 juta. Jatah Nabi 1/5. Berapakah Nabi dapat perang Badar? 20 M. Ibu menjawab 20 miliar. Sekarang saya tanya, Nabi dapat honor apa enggak? Emang kalau enggak sarapan susah nangkap. Jika ada ustadz yang mengaku pengikut ulama salaf, mengaku salafi, tapi kemudian mengatakan dan berfatwa bahwa jika ada seorang ulama, seorang kiai menerima pemberian, menerima amplop dari santrinya adalah suatu yang bid'ah, sesat, masuk neraka, berarti ustadz tersebut kurang membaca dan kurang referensi. Bahkan bisa jadi dia berdusta atas nama ulama salaf, karena ternyata ulama salaf memberi pemberian pada gurunya dan menerima pemberian dari muridnya, alias menerima amplop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat sebuah video Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi yang menjelaskan tentang seorang dai atau seorang kiai, seorang pendakwah yang menerima amplop setelah melakukan dakwah. Menurut Ustadz Wahabi ini, menerima amplop setelah dakwah tidak ada di zaman Nabi, bahkan juga tidak ada di zaman ulama salaf. Artinya, menerima amplop setelah dakwah, menerima amplop setelah mengajar adalah bid'ah, sesat, masuk neraka. Barangkali seperti itu maksud dari Ustadz Yazid Jawas sebagaimana yang terdapat di dalam cuplikan video. Jelas sekali fatwa yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi Yazid Jawas ini menunjukkan bahwa Ustadz Yazid Jawas kurang piknik, kurang membaca literatur Islam. Karena di dalam literatur para ulama disebutkan bahwa ulama salaf memberi sebuah pemberian kepada gurunya dan menerima pemberian dari muridnya, sebagaimana yang ditulis dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Beliau menulis, wa kana ba'dus salaf idza dhahaba ila syaikhihi, dan sebagian ulama salaf idza dhahaba ila syaikhihi, ketika pergi menuju gurunya, tasaddaqa bi syai'in, mereka itu bersedekah dengan sesuatu kepada guru tersebut. Wa qala, dan sebagian ulama salaf ini berdoa, Allahumma astur aiba syaikhi anni, ya Allah tutuplah cacat atau aib guruku dariku, wala tudhib barakata ilmihi minni, dan jangan kau hilangkan berkah ilmunya dariku. Keterangan yang serupa juga bisa kita temukan dalam kitab At-Tibyan. Penjelasan ini menunjukkan kepada kita bahwa memberi pemberian kepada guru, memberi suatu kepada ulama, memberi sebuah pemberian sedekah kepada guru itu merupakan perilaku dari ulama salaf dan ada sejak ulama salaf. Dan masa sekarang kita memberi kepada guru itu diwadahi dengan amplop agar terlihat lebih beradab. Kemudian kalau kita membaca lebih lanjut, misalnya dalam kitab Ruyatul Mustarsyidin, mengutip pendapat, mengutip apa yang sudah ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti tentang keutamaan bersedekah kepada ulama, bahwa di sini dijelaskan anna thawaba shadaqah khamsa anwa, bahwa pahala sedekah itu ada lima macam, dan yang terakhir adalah wa wahidatun bitis'imi'ah alaf wahya ala alimin aw faqihin, yang terakhir satu dilipat ganda menjadi 900.000, dan sedekah ini
jika disedekahkan kepada orang alim atau kepada seorang faqih. Ini keutamaan bersedekah kepada para ulama. Ketika kita bersedekah satu, maka itu berlipat ganda pahalanya menjadi 900.000. Luar biasa kan? Lalu apakah ada sebuah penjelasan atau sebuah hadis yang menjelaskan tentang seorang dai atau seorang pengajar Al-Quran, pengajar hadis yang menerima pemberian dari muridnya, yang menerima pemberian dari manfaat apa yang dia ajarkan melalui Al-Quran atau yang dia lakukan mengenai Al-Quran? Maka di sini ternyata ada sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari yang menjelaskan bahwa sesuatu yang lebih berhak untuk mendapatkan upah adalah kitab Allah, adalah kitab Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, waqala Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas itu berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ahaqqu ma akhadtum, lebih berhaknya suatu yang kalian ambil alaihi atasnya ajron sebagai upah, kitabullah, adalah kitabnya Allah. Hal serupa juga pernah terjadi kepada salah satu sahabat Rasulullah, bahwa salah satu sahabat Rasulullah itu pernah meruqyah menggunakan Al-Quran. Kemudian setelah melakukan ruqyah itu ternyata diberi sesuatu oleh orang yang diruqyah. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Artinya apa? Artinya mengambil upah dari ru'yah menggunakan Al-Quran itu tidak masalah, itu tidak apa-apa. Lalu bagaimana jika ada seorang dai atau pengajar Al-Quran mengambil upah? Apakah sama dengan apa yang dilakukan oleh sahabat ini, yaitu melakukan ru'yah kemudian menerima upah? Ternyata setelah kami telusuri di dalam kitab syarah Al-Bukhari, misalnya dalam kitab Umdatul Qari yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qari, Imam Al-Qari menjelaskan begini, wa qad ikhtalafal ulama, bahwa ada perbedaan ulama fi akhdil ajri, di dalam mengambil upah alar ruqyah, dekat untuk ruqyah bil Fatihah, menggunakan Fatihah. Dan juga terjadi perbedaan pendapat wa fi akhdihi alat taklim, dan juga terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mengambil upah untuk mengajari Al-Quran. Fa'ajazahu Atha wa Abu Kilabah. Ada ulama Imam Atha dan Imam Abu Kilabah memperbolehkan. Wa qalu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Bithur. Dan ini pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Abu Thur. Mereka ini semuanya adalah ulama salaf. Ulama salaf mengatakan bahwa mengambil upah, mengambil ujroh, mengambil amplop ketika selesai mengajar Al-Quran itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Ini pendapat ulama salaf. Jadi menurut sebagian ulama salaf, mengambil upah atas mengajari Al-Quran itu boleh-boleh saja, tidak masalah. Tetapi memang ada juga yang mengatakan tidak boleh. Nah, mengambil upah atas mengajar Al-Quran ini boleh. Sekarang kalau di Indonesia ada santri memberi amplop kepada kiai, itu sebenarnya bukan upah, itu sedekah, pemberian dari seorang murid, seorang santri kepada gurunya. Mengambil ujroh, mengambil upah saja boleh, apalagi hanya mengambil sedekah. Sedekah itu pemberian, bukan upah. Maka jika ada orang atau ustadz yang mengaku sebagai pengikut ulama salaf, mengaku salafi, tapi kemudian membid'ahkan menerima amplop, berarti dia kurang piknik. Apalagi sampai mengatakan menerima amplop, menerima sedekah, menerima pemberian dari santri itu tidak ada di kalangan ulama salaf, berarti dia termasuk orang yang benar-benar kurang baca. Bahkan kalau kita mendengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima honor, menerima upah,